Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada PySesNote. Ini merupakan catatan Python untuk seismologi. Pada bagian keempat, kita coba melihat bagaimana memulai Python. Memulai Python, kita coba langsung ke terminal dan kita bisa langsung mengetik Python. Dan di situ sudah terlihat bahwa saya menggunakan Python 3.7.6. Ini merupakan versi Python yang saya gunakan dalam komputer saya. Kemudian saya menggunakan Conda untuk proses instalasinya, jadi bagian dari paket Anaconda. Dan kalau seandainya saya ingin mengecek apakah Python sudah bekerja dengan baik, saya bisa mengetik x sama dengan 1. Kemudian saya bisa melakukan print x, maka dia akan memberikan notasi bahwa x sama dengan 1 dan hasilnya adalah 1. Kalau seandainya saya mencoba untuk memberikan sebuah ekspresi dari statement yang dia berikan, misalkan y sama dengan x ditambah dengan 2, dan saya coba print y, maka nilainya akan diberikan angka 3. Dan ini juga bisa berlaku seperti kalkulator biasa, misalkan 4 tambah 5, maka dia akan memberikan angka 9. 4 dikali 6, 5, misalkan 4 dikali 5 itu sama dengan angka 20. Kemudian kalau seandainya saya melakukan pengurangan, 5 dikurang 4, dia akan memberikan angka 1. Dan kalau seandainya saya memberikan proses pembagian, misalkan 4 dibagi 2, dia akan memberikan angka 2. Nah, itu salah satu cara kita melihat bahwa Python sudah bekerja dengan baik dalam mesin yang kita miliki atau dalam operating system yang kita miliki. Nah, ini yang tadi kita lihat bahwa kalau kita menemukan angka seperti tanda seperti ini, itu berarti Python sedang menunggu perintah dari kita itu berikutnya apa. Jadi siap mengeksekusi kalau dia memberikan perintah. Ini yang kita buat sebelumnya dengan menggunakan terminal, yang mana x sama dengan 1 itu merupakan assignment statement. Kemudian y sama dengan x plus 2 itu merupakan assignment with expression. Dan ini adalah print statementnya. Dan x dan y adalah merupakan variabel. Ini merupakan variabel x dan y. Kemudian plus dan sama dengan itu merupakan operator matematik. Tentunya di situ ada juga pembagian, pengurangan dan juga perkalian. Kemudian 1 dan 2 itu merupakan konstanta yang kita berikan, sebuah angka yang kita berikan untuk dia bisa melakukan eksekusi dari proses operasi matematik. Kemudian statement print itu adalah merupakan fungsi untuk memerintahkan Python mencetak apa yang sudah dia hasilkan. Untuk proses dalam pengerjaan Python untuk baris yang relatif sedikit, kita bisa menggunakan interaktif Python. Tetapi untuk baris yang lebih banyak, misalkan untuk sebuah script atau sebuah perintah Python yang multibaris lebih daripada 4, kita menggunakan sebuah file yang kita berikan notasi atau ekstensi py. Jadi nama file .py, dan ini nanti akan dijalankan perintah dalam file tersebut, dan ini yang kita kenal dengan namanya script. Jadi sebuah file dengan ekstensi Python, nanti kita bisa run dengan perintah Python nama file.py. Ini yang kita sebut tadi bahwa ini sebuah interaktif Python. Kita bisa menggunakan IPython, dan juga untuk membuat script seperti ini kita menggunakan urutan pernyataan baris ke dalam sebuah editor teks, dan memberikan tahu Python untuk mengeksekusi pernyataan dalam bentuk file.
Untuk tahapan-tahapan dalam pemrograman, ya, silakan secara berurutan. Tentu dia akan mengeksekusi secara berurutan. Selain itu juga Python akan melakukan eksekusi secara kondisional, jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ, dan juga dilakukan secara proses pengulangan, ada proses looping, dan ini bisa kita gunakan untuk proses iterasi dari sebuah perhitungan. Ini merupakan secara berurutan, jadi ketika program sedang berjalan, prosesnya akan mengalir dari satu langkah ke langkah berikutnya. Untuk itu kita perlu menyiapkan sebuah jalur atau path yang dapat diikuti oleh program yang sedang kita susun. Ini misalkan X sama dengan 2, print X, ya, dia akan melakukan pencetakan dari nilai X. Kemudian berikutnya kita akan memberikan notasi Y sama dengan X plus 2, kita print Y, maka dia akan berurutan menerjemahkan nilai X dulu, kemudian dia menambahkan dengan angka 2, dan nanti dia memberikan hasil pada saat kita melakukan print Y. Ini secara kondisional, dan dia ada proses syarat dan ketentuan di situ. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, dia akan langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau belum memenuhi syarat, maka dia akan proses sesuai dengan permintaan yang kita berikan. Jadi ada perintah if di situ. Jadi ada jika sudah memenuhi syarat, maka dia akan print smaller. Kalau belum, maka dia akan lanjut ke bagian berikutnya. Dan ini proses pengulangan, dan ini biasanya kita gunakan untuk proses iterasi. Dalam seismologi tentu ada proses inversi, dan kita akan melakukan proses iterasi dari model yang kita berikan. Jadi akan mencari fit yang terbaik antara model dan observasi. Perintah looping di situ, dan ada perintah while untuk memberikan sebuah persyaratan untuk melakukan proses dari looping atau pengulangan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada lain kesempatan.